penuntut umum siap? Siap yang mulia. Penasihat hukum? Siap yang mulia. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor register perkara 10/B/2022/B dengan terdakwa Firman Sazet. Dengan ini kami menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa ke persidangan. Baik. Petugas, hadirkan terdakwa ke persidangan. Teman terdakwa siap dan sehat mengikuti persidangan hari ini? Iya, saya siap dan sehat. Seperti yang kami sampaikan hari Senin pekan lalu, bahwa agenda sidang hari ini adalah mendengarkan pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Jadi kami harapkan kepada saudara terdakwa mendengar dan menyimak dengan baik. Mengerti ya? Berarti ya. Baik, bagaimana penuntut umum? Sudah siap dengan tuntutannya? Sudah siap yang mulia. Kalau begitu silahkan dibacakan. Baik. Kejaksaan Negeri Baru untuk keadilan surat tuntutan nomor register perkara 10/B/2022/PNBR. Yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim, yang terhormat tim saudara penasihat hukum dan saudara terdakwa, para hadirin sidang yang kami hormati. Dalam persidangan hari ini adalah giliran kami selaku jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Baru untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap diri terdakwa. Maka surat tuntutan ini kami buat dan disusun dengan sistematika sebagai berikut: 1. Pendahuluan. 2. Identitas terdakwa. 3. Dakwaan. 4. Fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan. 5. Analisa yuridis. 6. Tuntutan pidana. 1. Pendahuluan. Yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim, yang terhormat tim saudara penasihat hukum dan saudara terdakwa, para hadirin sidang yang kami hormati. Setelah kami menyatakan dalam sidang yang lalu bahwa pemeriksaan selesai dan memberikan kesempatan kepada kami selaku jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Baru untuk menyusun dan mengajukan surat tuntutan, maka pada persidangan hari ini perkenankanlah kami mengajukan dan membacakan surat tuntutan terhadap diri terdakwa Firman Sazet. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat hidayahnya persidangan yang kita laksanakan berjalan lancar, aman, tertib, dan semoga keadaan yang demikian ini tetap kita rasakan sampai selesainya masa persidangan ini. Selain daripada itu, tentu saja pelaksanaan tugas ini dapat terlaksana pada hari ini juga berkat adanya kebijakan dan kerjasama yang cukup baik dari panitia sidang, tim penasihat hukum terdakwa, para saksi yang kami hormati maupun pihak-pihak lain yang turut partisipasinya untuk kelancaran, keamanan, dan menertibkan jalannya persidangan perkara ini. Ucapan senada kami sampaikan kepada saudara panitia hukum dan tim atas partisipasinya dalam menunjang kelancaran proses penyelesaian perkara ini. Sesuai dengan pasal 182 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka kira tibanya bagi kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Baru untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap diri terdakwa Firman Sazet. 2. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. 3. Penahanan dianggap telah dibacakan. 4. Dakwaan dianggap telah dibacakan. 5. Fakta persidangan. Yang terhormat Bapak Ketua anggota Majelis Hakim, yang terhormat saudara tim penasihat hukum, saudara terdakwa, para hadirin sidang yang kami hormati. Setelah kami mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka kami selaku jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Baru akan mengungkapkan hal-hal yang telah kami dapatkan selama persidangan tersebut, yakni sebagai berikut. A. Keterangan saksi-saksi. Adapun keterangan saksi-saksi yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut: Hakim Ketua Majelis meminta saksi tersatu untuk maju ke depan meja Majelis Hakim untuk pertanyaan yang diajukan. Sesudah itu, Majelis Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi yang dijawab oleh saksi sebagai berikut: Nama Akbar, tanggal lahir baru 31 Maret 1995, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut. Saksi menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta saya bersedia memberikan keterangan dalam persidangan. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi, kemudian Hakim Ketua Majelis mempersilahkan penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan kedua saksi atas pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum. Saksi menerangkan sebagai berikut bahwa saksi sama sekali tidak menaruh kecurigaan terhadap terdakwa, yakni Muhaimin, sebab sebelumnya beralasan sakit, bahwa saksi pada saat itu tidak berada di rumahnya karena sejak pagi sudah berangkat ke Parepare mengunjungi sarang burung waletnya. Saksi menjelaskan bahwa setelah masuk ke halaman rumah, saksi kemudian membuka pintu mobil lalu ditarik oleh terdakwa 3 yang kemudian dibawa masuk ke dalam rumah. Setelah penuntut umum melakukan pemeriksaan terhadap saksi, Hakim Ketua Majelis mempersilahkan kepada tim penasihat hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas pertanyaan yang diajukan oleh penasihat hukum. Saksi menerangkan sebagai berikut. Saksi menjelaskan bahwa alasan dia berangkat ke Parepare tanpa ditemani terdakwa Muhaimin adalah karena terdakwa Muhaimin mengaku sakit.
Saksi mengatakan bahwa dia dibawa ke kamar mandi dan di dalam kamar mandi sudah ada 9 orang lainnya yang lebih dulu disekap. Bahwa saksi melihat terdakwa lainnya disekap dalam keadaan disumpal mulutnya dan tangannya diikat oleh tali. Bahwa setelah saksi Akbar dimasukkan ke dalam kamar mandi, pintu kamar mandi kemudian dikunci kembali. Saksi mengatakan bahwa ada jeda waktu setelah pintu kamar mandi dikunci dari luar dengan saat saklar lampu dimatikan. Berikutnya, penuntut umum menghadapkan saksi kedua di muka persidangan yang atas pertanyaan hakim ketua majelis. Saksi mengaku dengan identitas sebagai berikut. Nama Nurul Tupaina, tempat tanggal lahir Mangkoso 21 Januari 1997. Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut. Saksi menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam persidangan. Saksi mengatakan setelah makan pagi dia langsung naik ke lantai 2 dan tidak pernah lagi turun ke lantai 1 di hari kejadian itu. Bahwa pada saat kejadian Ibu Mutmainah sedang berada di lantai 2. Saksi mengatakan bahwa dia ditarik keluar kamar kemudian dibawa ke lantai 1 menuju kamar mandi bersama anaknya. Bahwa terdakwa pura yang menimpal mulut anak-anaknya agar tidak berteriak. Setelah majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi, kemudian hakim ketua majelis mempersilahkan penasihat hukum Firman Syahazat untuk melakukan pemeriksaan kepada saksi. Atas pertanyaan yang diajukan oleh penasihat hukum Firman Syahazat, saksi menerangkan sebagai berikut. Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak sempat menyelamatkan diri sebab tidak mendengar sama sekali keributan di lantai 1 saat kejadian awal perampokan. Saksi mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mendengar suara-suara dari lantai 1 di lokasi kejadian. Saksi mengatakan bahwa terdakwa Kurai dan terdakwa Firman Syahazat yang mendobrak pintu. Saksi melihat dengan mata keperasan diri keempat pembantunya dan 3 anaknya meninggal kehabisan oksigen di dalam WC. Berikutnya penuntut umum menghadapkan saksi ketiga di muka persidangan yang atas pertanyaan hakim ketua majelis. Saksi mengaku dengan identitas sebagai berikut. Nama hadir tempat tanggal lahir baru 21 April 1990. Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut. Saksi menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta saya bersedia memberikan keterangan dalam persidangan. Saksi menerangkan bahwasanya saksi merupakan seorang tukang kebun dan tukang bersih-bersih. Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak mengenali terdakwa Kurai dan terdakwa Firman Syahazat. Setelah majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi, kemudian hakim ketua majelis mempersilahkan penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan kepada saksi. Atas pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, saksi menerangkan sebagai berikut. Saksi menerangkan bahwa ia sedang membersihkan halaman depan rumah pukul 6 pagi sesaat setelah Pak Akbar berangkat ke Pare dan selang beberapa menit terdakwa Muhaimin datang ke rumah itu. Saksi menerangkan bahwa terdakwa Muhaimin mengakui sedang sakit, namun menurut saksi si terdakwa sama sekali tidak terlihat sakit. Saksi menerangkan bahwa setelah dia ditipu, dia langsung diseret ke kamar mandi dan mendapati 4 pembantu lainnya sudah di dalam kamar mandi. Saksi mengatakan bahwa dia sempat melawan, tapi kemudian gagal karena kekuatan terdakwa Kurai lebih besar. Bahwa saksi mendengar berita dari Firman Syahazat kepada terdakwa Kurai yang mengatakan, masukkan cepat itu ke kamar mandi. Setelah itu saksi dimasukkan. Sebelumnya diikat tangannya dan diserotin mulutnya. Setelah penuntut umum melakukan pemeriksaan terhadap saksi, hakim ketua majelis mempersilahkan tim penasihat hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Atas pertanyaan yang diajukan oleh penasihat hukum, saksi menerangkan sebagai berikut. Saksi menerangkan bahwa dia tidak melihat ada mobil di depan rumah sesaat setelah terdakwa Muhaimin masuk ke rumah. Saksi menerangkan bahwa ia sama sekali tidak menaruh kecurigaan terhadap terdakwa. Saksi menjelaskan bahwa ia mengetahui semua riwayat penyakit di keluarga Pak Akbar maupun pembantu-pembantunya. Hakim ketua majelis mempersilahkan saksi keempat maju untuk menunjukkan kartu identitas. Kemudian hakim ketua majelis menanyakan identitas saksi dan atas pertanyaan hakim ketua majelis menjawab. Berikutnya penuntut umum menghadapkan saksi keempat di muka persidangan yang atas pertanyaan hakim ketua majelis. Saksi mengaku dengan identitas sebagai berikut. Nama Ida Sirawan, tempat tanggal lahir Garasi 28 April 1995. Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut. Saksi menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta saya bersedia memberikan keterangan dalam persidangan. Saksi menambahkan bahwa dirinya tidak mengenali terdakwa Firman Syahazat. Setelah majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi, kemudian hakim ketua majelis mempersilahkan penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Atas pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, saksi menerangkan sebagai berikut. Saksi menjelaskan bahwa dirinya tidak mengenal korban maupun terdakwa, bahwa setelah tiba di lokasi, saksi dan temannya langsung disuruh masuk ke dalam rumah dan mendapati kejadian penyekapan. Bahwa saksi sendiri yang melihat ada sekitar 10 orang dalam kamar mandi yang berukuran 1 kali 1,5 meter dan atas perintah polisi bertugas melakukan evakuasi kepada semua korban. Saksi menerangkan bahwa proses evakuasi dilakukan secara bertahap, mulai dari masih hidup sampai yang meninggal dunia. Dilakukan secara bertahap sesuai SOP rumah sakit. Saksi tidak memastikan ada berapa banyak tali yang digunakan mengikat tangan para korban. Saksi menerangkan bahwa alasan saksi melakukan pengecekan adalah karena seperti itulah SOP dari
dari muka sakit. Keterangan ahli, hakim ketua majelis mempersilahkan saksi ahli maju untuk menunjukkan kartu identitas. Kemudian hakim ketua majelis menanyakan identitas saksi dan atas pertanyaan hakim ketua majelis menjawab berikutnya penasihat hukum menghadapkan saksi ahli di muka persidangan. Yang atas pertanyaan hakim ketua majelis, saksi mengaku dengan identitas sebagai berikut. Nama Dr. Alim Situmorang, SPFM, umur 45 tahun. Hakim ketua majelis menanyakan apakah saksi diperiksa di penyidik. Atas pertanyaan hakim, saksi menyatakan sudah pernah diperiksa di penyidik. Hakim ketua majelis meminta saksi untuk maju ke depan ke meja majelis. Hakim untuk pertanyaan yang diajukan. Saksi menerangkan sebagai berikut. Sesudah itu majelis hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi yang dijawab oleh saksi sebagai berikut. Ahli menjelaskan bahwa ia tidak mengenal dengan Firman Syahazat dan tidak memiliki hubungan keluarga dan bersedia menjadi saksi dalam perkara ini di bawah sumpah. Setelah majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi, kemudian ketua majelis mempersilahkan penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan kepada saksi atas pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum. Saksi menerangkan sebagai berikut. Ahli menjelaskan bahwa salah satu efek dari kekurangan oksigen adalah akan mengalami hipoksia. Hipoksia itu adalah kondisi rendahnya kadar oksigen dalam sel tubuh, akibatnya sel-sel di seluruh bagian tubuh tidak dapat berfungsi dengan normal. Catat, bukan tidak berfungsi, tapi tidak berfungsi dengan normal. Ahli menjelaskan bahwa akan muncul luka lebam pada tubuh korban yang meninggal dunia jika sebabnya kehabisan oksigen. Setelah penuntut umum melakukan pemeriksaan terhadap saksi, hakim ketua majelis hakim mempersilahkan penasihat hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas pertanyaan yang diajukan oleh penasihat hukum. Saksi menerangkan sebagai berikut. Ahli menjelaskan bahwa ada banyak faktor yang melatar belakangi perbedaan setiap manusia bisa bertahan dalam ruangan yang kekurangan oksigen. Salah satunya adalah faktor kebiasaan dan lingkungan. Ahli menjelaskan terkait perbandingan antara orang sehat dengan orang yang menderita penyakit tertentu ketika terjebak dalam ruangan yang minim oksigen. Maka yang bertahan lebih lama adalah orang yang sehat secara fisik dan psikis. Keterangan terdakwa bahwa di muka persidangan terdakwa Firman Syahazat menerangkan di dalam pemeriksaan yang ada pokoknya sebagai berikut. Terdakwa menerangkan bahwa ia merencanakan pembunuhan awalnya bersama 4 orang, namun tersisa 2 orang yang melanjutkan rencana itu, sedangkan 2 orang lainnya tidak ada kabar. Terdakwa menerangkan bahwa karena 2 orang tersebut tidak jadi ikut, maka ia mengatur ulang rencana bersama 2 orang yang tersisa. Terdakwa mengakui bahwa sebelum melakukan perampokan di rumah Pak Akbar, mereka terlebih dahulu mengamati beberapa bulan sebelumnya sampai menurut terdakwa Muhammad melamar di rumah korban. Bahwa terdakwa tidak secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya menuju lokasi, bahwa terdakwa mengakui bahwa dia mengakui telah berpesan apabila penghuni rumah melakukan perlawanan, bunuh saja. Terdakwa mengakui perbuatan bersama-sama dengan terdakwa yang lain masukkan korban secara bertahap ke dalam kamar mandi. Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya yang mengikat tangan korban kemudian masukkannya ke dalam kamar mandi. Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak sekalipun memukuli korban Heril. Ia hanya menangkis pukulan dari Heril dengan senjata yang membuatnya kesakitan. Bahwa setelah memasukkan Heril, terdakwa kemudian menuju ke lantai 2 mencari penghuni rumah yang lain. Bahwa terdakwa mengakui sempat mengancam akan membunuh Nurul Mutmainah jika tidak menuruti perintah untuk turun bersama dengan 2 orang anak lainnya. Tuntutan pidana. Setelah mendengar tuntutan pidana, Register penuntut umum tanggal 19 September 2017 nomor PDM 114/05/2023 atas diri para terdakwa yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa 1 Firman Syahazat telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana dalam dakwaan ke-1. Primair 2. Menyatukan pidana kepada terdakwa 1 Firman Syahazat dengan pidana mati. Menyatakan barang bukti berupa yang telah dibacakan. 4. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000. 2023 Jaksa penuntut umum Asriana Jafar, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Risma, Sarjana Hukum. Hermawan, Sarjana Hukum. Dari kami cukup ya.